Jadi begitu masuk ke kerjaan jadi AR, waktu itu kita karena saya belajarnya akuntansi itu hanya pengantar dan fokusnya ke penilaian. Jadi ketika jadi AR ya sedikit banyak agak kaget ya, agak kaget. Kok ternyata ilmu akuntansi itu berguna banget. Oke, selamat berjumpa kembali di acara Ngopi Tansi. Sambil ngopi ngobrolin akuntansi. Gimana bro, kopinya udah ada? Kita minum dulu. Siap. Kali ini kita bersama Kak Indarto Premandaru atau biasa dipanggil Daru, Kak Daru ya. Nah, ini siapa Kak Daru ini? Kalau di tema kali ini adalah seberapa penting sih akuntansi bagi orang pajak, gitu kan? Nah, nanti kita akan bahas terkait itu. Ilmu akuntansi bagi orang pajak itu gunanya untuk apa? Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah, baik. Aman ya. Ini Aman-aman. Kak Daru ini kerja di DJP ya. Udah berapa lama dan sebagai apa gitu? Mohon diceritakan dulu. Oke. Saya di DJP itu mulai tahun 2009, mulai penempatan. Kalau lulus karena background-nya adalah dari STAN, lulusnya 2008, penempatan 2009. Jadi dari 2009 sampai 2020 sekarang berarti sekitar 10-11 tahun ya, 10 tahun lah, 10 tahun lebih. Nah, 10 tahun lebih ya pengalamannya udah nggak diragukan lagi di DJP. Dan untuk sarjananya lulusan akuntansi juga ya? Sarjana lulusan akuntansi dari Setia Indonesia. Jadi memang ada background akuntansi, kemudian kerja di pajak gitu. Pertanyaan pertama tadi sebagai AR ya, akun representatif ya. Ya, betul. Nah, ini beberapa udah nanya juga di Instagram, kerjaan AR, akun representatif itu apa sih? Kalau sekilas kalau representatif tuh kita malah mikirnya kayak humas gitu. Tapi sebenarnya AR itu apa gitu? Oke, jadi di DJP itu ada istilahnya bukan jabatan ya, karena akun representatif ini sebenarnya juga pelaksana. Adapun tugasnya itu kalau kita bercandanya dari A sampai R, bahkan dari A sampai Z gitu kan. Jadi kita mulai dari ada pelayanan ke wajib pajak terkait konsultasi misalnya, kemudian menjelaskan terkait misalnya SPT tahunan. Mungkin kalau teman-teman yang sering ke kantor pajak pasti dia akan sering tuh bertemu dengan AR. Nah, selain itu kita juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada wajib pajak. Pengawasan ini misalnya seperti penggalian potensi. Jadi AR itu punya target. Nah, target ini untuk apa? Untuk apa? Target penerimaan ya, maksudnya. Penerimaan untuk, kan namanya pajak kan pasti untuk memperoleh APBN ya. Nah, APBN inilah yang dibebankan targetnya kepada AR. Salah satunya selain pemeriksa juga ada. AR sendiri saat ini pun juga dibagi dua sebenarnya, karena tugasnya kan tadi ada yang konsultasi, ada yang pengawasan. Makanya ada namanya AR konsultasi, ada AR pengawasan. Itu sih yang simpelnya seperti itu. Jadi ya, AR itu seperti ujung tombaknya di JP kalau disimpulkan dari pernyataan Anda tadi ya. Oke, kerjaannya dari A sampai L. Jadi kira-kira tinggal STU VW XYZ yang enggak. Kebanyakan AR ngerjain kira-kira gitu kesimpulannya ya. Nah, kemudian banyak. Kalau di AR sendiri, di kerjaan AR ini, belajar akuntansi itu yang kemarin belajar di kampus ada yang kepake nggak ilmunya? Oke, kalau buat teman-teman mungkin sering dengar ya istilahnya guyonan, apa yang dipelajari di kampus, berapa persen yang dipakai gitu ya. Tapi kalau ketika kita jadi AR, terutama misalnya teman-teman yang dari background kami adalah STAN, itu apa yang dipelajari di kampus itu benar-benar kepake gitu. Karena ya mau nggak mau kita harus melihat laporan keuangan wajib pajak kan gitu. Apakah sudah benar atau tidak. Itu kalau dari sisi teman-teman di pengawasan. Tapi kalau dari sisi yang dikonsultasi, kita kan juga mengedukasi wajib pajak. Banyak wajib pajak yang dari sisi laporan keuangan mereka bisa jalan, dari sisi perusahaan jalan, cuman kan ketika diminta untuk bikin laporan keuangan, ketika mau lapor SPT tahunan kan pasti bingung. Nah,
ketika kita bisa belajar akuntansi, ketika kita paham akuntansi, kita lebih gampang menjelaskan kepada wajib pajak gimana cara membuat laporan keuangan gitu. Berarti langsung fokus ke laporan keuangan ya, yang itu adalah core of the core inti akuntansi, itu memang dipraktekkan sebagai AR. Ya, kalau AR ketika sebagai AR konsultasi tentu saja dipraktekkan. Artinya dalam hal ini minimal membuat wajib pajak paham seperti apa sih bentuk laporan keuangan kan gitu. Tapi kalau sebagai AR pengawasan, kami lebih ke arah apakah yang dilaporkan oleh wajib pajak di laporan keuangan itu sudah benar secara fiskalnya. Jadi kan pasti ada perbedaan ya antara laporan keuangan secara komersil dengan secara fiskal, itu kan pasti beda. Jadi sangat-sangat kepake gitu akuntansi itu. Berarti intinya dibagi dua tadi ya, kalau yang saya tangkap, AR konsultasi sama pengawasan. Konsultasi ini lebih kepada wajib pajak yang mungkin laporan keuangannya belum bagus. Jadi ya bahkan mungkin nggak bisa laporan keuangan. Bahkan nggak ada. Jadi gitu ya. Blank. Seperti apa laporan keuangan, mereka bingung. Gitu kan. Itu pernah ada pengalaman nggak menemui wajib pajak yang belum punya laporan keuangan atau gimana gitu? Kalau untuk wajib pajak yang tidak punya laporan keuangan, semua teman-teman baik AR enggak ataupun tidak ya, yang bekerja di KPP Pratama terutama, bukan di Madya. Kalau Pratama itu kan berarti wajib pajaknya adalah wajib pajak yang masih kecil ya. Artinya bukan perusahaan-perusahaan besar yang biasanya udah punya konsultan segala macam. Itu pasti kita menemui lah. Apalagi saat-saat di bulan Maret, April, pasti selalu ada lah. Walaupun 1-2 kali pasti ketemu wajib pajak yang datang mau lapor SPT tahunan, tapi blank sama sekali. Namanya laporan keuangan itu kan wajib dilampirkan. Kalau untuk badan wajib pajak ini kadang ada beberapa yang benar-benar blank, tidak tahu laporan keuangan itu seperti apa gitu. Jadi tugas kami ya hanya menjelaskan sebatas, tidak membantu mengerjakan laporan keuangan, tapi hanya menjelaskan sebatas bahwa laporan keuangan itu bentuknya seperti ini, terdiri dari minimal neraca laba rugi kan gitu. Nah, nanti kita beritahukan, biasanya wajib pajak itu hanya belum tahu bentuknya saja, tapi mereka dari sisi pencatatan biasanya sudah cukup baik. Jadi tinggal memasukkan data-data itu yang sudah direkap sama mereka setahun, direkap dimasukkan ke laporan keuangan yang bentuknya udah ya minimal kita kasih contoh yang sederhana aja. Jadi mereka sebenarnya ada catatan mungkin keluar masuk kas gitu ya. Cuman ya, belum diubah jadi laporan keuangan sesuai betul. format yang diharuskan di SPT betul, itu betul. ya. Ya. Nah, kalau kayak gitu mereka ngitung pajaknya gimana? Rata-rata udah akurat belum kalau cuman harus keluar masuk kas? Kan kalau pajak itu kan dari net income gitu ya, kira-kira ya, kalau kita belajar akuntansi. Nah, itu mereka gimana ngitungnya? Kalau kasus WP yang belum tahu laporan keuangan, itu cenderungnya adalah wajib pajak yang UMKM ya. Jadi kalau wajib pajak besar, UMKM ini kalau saya ngomong UMKM berarti dia omsetnya dalam setahun di bawah 4,8 miliar. Jadi ketika omsetnya di bawah 4,8 miliar, itu kan untuk tahun 2019 kemarin kan simple sebenarnya. Mereka cukup omset dalam setiap bulan itu dikalikan 0,5%, itu udah selesai pembayaran pajaknya. Jadi kalau yang standar perhitungan pajaknya itu yang menggunakan net income yang tadi disampaikan, ini enggak. Jadi cukup omset saja, penghasilan kotornya saja, udah kalikan aja 0,5% langsung dibayarkan. Nah, kalau untuk terkait pembayaran ini, ketika wajib pajak melakukan pendaftaran NPWP, itu sudah kita lakukan edukasi biasanya di kantor. Jadi kalau kami di bagian ekstensifikasi, begitu WP mendaftar NPWP, terutama WP badan ataupun usahawan, itu langsung kita beritahukan bahwa mereka punya kewajiban untuk melakukan pembayaran atas omset yang mereka peroleh setiap bulannya, dikalikan 0,5%. Nah, nanti sebenarnya tinggal pelaporannya saja di bulan Maret. Dia laporin 0,5% dari bruto, mereka tetap harus lampirin laporan keuangan nggak? Kalau untuk badan usaha ya. Jadi laporan keuangan tetap wajib. Itu lampiran yang wajib di SPT tahunan 177 1 ya untuk badan usaha. Kalau orang pribadi enggak wajib. Cuman harus ada perhitungan per bulannya aja. Jadi kebanyakan mungkin yang terjadi adalah dia WP badan tapi pakai 0,5% dan lampiran laporan keuangannya nggak ada. Gitu. Ya betul. Tapi mereka sebenarnya udah punya catatan. Jadi kalau datang ke kita biasanya catatannya yang runtut per hari, per bulan gitu kan ya. Kalau mungkin lihat kalau orang dagang gitu kan ya.
pasti lihat tuh sering tanggal sekian jual. Nah, itu tinggal kita sampaikan aja, ini dijadiin satu, nanti kita kasih contoh seperti apa laporan keuangan itu, mereka biasanya udah ngeh langsung kan. Nah, itu sebenarnya kalau teman-teman ingat di laporan keuangan itu namanya single entry ya, bukan double entry. Jadi cuman keluar masuk kas saja sampai selesai gitu. Kalau single entry kan kas masuk harus ada lawannya, itu namanya double entry gitu kan. Ini di lapangan tuh sudah banyak yang melakukan pencatatan tapi single entry. Iya, kan? Betul. Belum double entry. Kalau Kak Daru sendiri pernah ini nggak nanya-nanya nggak mereka kok nggak bikin laporan itu padahal omsetnya hitungannya udah M bahkan gitu kan? Ya. Jadi biasanya karena ini sih ketidaktahuan aja ya mereka ya. Jadi kan tidak setiap orang itu ngeh bahwa ketika mereka bikin usaha mereka harus dalam tanda petik paham akuntansi kan. Kadang orang itu pintar dalam hal menjalankan bisnis tapi belum tentu memahami tentang akuntansi. Ya itu hal yang lumrah sih. Mereka akhirnya apalagi di awal-awal tahun gitu pasti akhirnya akan belajar, dipaksa untuk belajar. Dan ya kapan dipaksanya ya saat mau lapor SPT tahunan itu biasanya. Iya kan? Jadi mau kalau hanya sebagai catatan mereka kan cukup catatan yang single entry tadi. Tapi karena berurusan dengan pihak luar, nah mau nggak mau harus standar gitu kan. Betul. Kalau single entry mungkin dia nggak masalah, udah paham, oh ini ada omset sekian. Tapi begitu ngomong ke pihak luar, kan nggak sama bahasanya gitu kan. Betul. Masalah gitu ya. Karena akuntansi kan bahasa bisnis lah ya. Betul, ya. Oke, nah itu untuk yang ketika AR sebagai konsultasi tadi ya, yang sebagai pengawasan nih. Berdasarkan pengalaman gimana ilmu akuntansi itu bisa membantu seorang AR untuk melakukan pengawasan itu? Kita kan ketika melakukan pengawasan itu sebenarnya kan ada beberapa langkah lah ya. Salah satunya adalah analisis laporan keuangan, mulai dari analisis biaya, kemudian analisis tentang pajaknya, kemudian analisis pendapatan itu contoh-contoh yang kita lakukan. Nah, akuntansi ini membantu banget. Kalau kita nggak pernah belajar akuntansi, ngelihat laporan keuangan itu kan pasti akan bingung itu. Maksudnya ini barang apa gitu kan nggak tahu. Tapi kalau kita udah belajar akuntansi, walaupun kulitnya pasti kita udah ngeh bahwa oh neraca itu seperti ini. Ketika ada neraca itu harus balance seperti itu kan. Itu yang gampang-gampangnya. Kemudian biaya-biaya itu seperti apa, kemudian penyusutan itu apa yang dimaksud penyusutan itu apa. Nah, adapun untuk pengawasannya tinggal kita sandingkan antara pengetahuan akuntansi kita dengan peraturan perpajakannya. Peraturan perpajakannya kan yang tadi saya bilang tadi, tidak semua biaya boleh dibebankan di laporan keuangan. Ada hal-hal yang harus kita koreksi. Dari situ kita bisa lakukan pengawasan. Itu baru satu titik karena biasanya kami juga akan melakukan visit. Visit itu apa ya? Kunjungan kerja, melihat kondisi lapangan wajib pajak, sehingga dari situ kita bisa lebih dalam lagi untuk pengawasan wajib pajak. Jadi ya salah satu pintu lah ya. Laporan keuangan itu salah satu pintu. Itu WP-nya tadi kan ngomong tentang koreksi fiskal ya. WP-nya sendiri apakah tidak melakukan itu? Atau yang harus melakukan koreksi fiskal itu siapa gitu? Apa orang pajaknya atau WP-nya sendiri harus kesadaran bikin? Secara yang benar kan WP-nya, ya kan? Yang benar itu WP-nya. Tetap istilahnya masuk ke SPT tahunan udah clear, gitu kan? Harusnya kan seperti itu. Tapi kan ternyata banyak WP juga yang mungkin karena ketidaktahuan. Ya kita husnudonnya karena ketidaktahuan lah. Itu memasukkan biaya-biaya yang harusnya tidak boleh. Misalnya saja yang sering ditemui itu memasukkan biaya yang untuk kepentingan pribadi. Kalau itu perusahaan dia yang bukan perusahaan besar lah, yang bukan TBK segala macam, itu kan ya sah-sah aja orang perusahaan dia sendiri kan gitu ya. Kalau secara perpajakan, secara fiskal kan tidak boleh. Jadi kita biasanya akan melakukan koreksi di situ. Cara tahunya gimana dari sisi AR? Oh ini biaya pribadi gitu. Apa kelihatannya dari mana gitu? Biasanya muncul Mas di situ. Kemudian dari kita kan juga ada
apa ya istilahnya, biasanya kita ada feeling juga sih kayak gitu. Kemudian kita ketika udah visit, kemudian kita kan juga punya data, misalnya data terkait PLN, kemudian data tentang PKPM. PKPM itu pajak keluaran pajak masukan gitu. Itu kan kita bisa menyandingkan dari situ. Jadi melakukan penyandingan data yang ada di kita juga, data hasil kunjungan kita, kemudian melihat laporan keuangan wajib pajak. Itu nanti ketahuan bahwa oh ini sebenarnya ada biaya yang tidak boleh masuk nih ke sini karena harusnya dikoreksi fiskal. Ya nanti kita akan sampaikan namanya dengan SP2DK, surat pemberitahuan permintaan data dan keterangan. Itu dari AR bisa mengeluarkan surat itu ya? Ya. Jadi kita main logika-logikaan akuntansi juga di situ ya. Kalau misalnya tadi biaya listrik besar, berarti ada efek ke biaya yang lain, gitu-gitulah ya di analisisnya ya. Betul, iya betul banget itu. Jadi itu menarik itu. Jadi karena kita kan analisis pertama kali yang dilakukan adalah ada satu analisis yaitu analisis profil wajib pajaknya. Karakteristik setiap wajib pajak, setiap lapangan usaha itu kan pasti beda ya. Jadi misalnya ada usaha tertentu yang besar di biaya biaya gaji karyawan gitu. Itu kemudian ada lagi yang besar di biaya listrik. Nah, dari situ kan kita bisa lihat dari profilnya karena kita udah mengunjungi wajib pajaknya, kita kan pasti jadi tahu ya. Kemudian kita juga selain itu juga mencari data dari eksternal gitu. Jadi dari situ ya memang akhirnya ketika mengawasi satu WP itu kadang untuk menghasilkan satu SP2DK itu nggak sehari langsung jadi. Jadi butuh waktu yang nggak sebentar karena kita harus analisis dari berbagai sumber tadi, mulai dari data internal, data eksternal, hasil visit kita, kemudian dari laporan keuangan wajib pajak sendiri. Nah, nanti baru jadi tuh. Nanti kita mintakan penjelasan dari wajib pajak. Nah, di situ nanti kita bisa berargumen seperti apa, wajib pajak juga berargumen apakah memang benar yang dilaporkan atau enggak. Dari profil tadi mungkin bahkan di DJP sendiri udah punya semacam profil industri kali ya kan. Tadi kan beda-beda nih antar industri yang satu yang perusahaan di bidang ini dan bidang itu gitu kan berbeda ya. Mereka punya pola-pola sendiri misalnya ya. Kalau perusahaan di bidang jasa konsultan harusnya beban yang banyak ya beban gaji konsultannya gitu kan. Ya, perusahaan pabrik mungkin bebannya di mana gitu. Itu kalau ada yang nggak normal di situ dicocokin sama benchmark industri nggak klop, nah perlu ditelusuri lebih lanjut. Belum tentu salah sih, tapi itu jadi ada kita harus minimal gitu konfirmasi dulu lah ya. Konfirmasi, betul. Melakukan konfirmasi. Jadi sifatnya SP2DK itu konfirmasi. Jadi kita dalam tanda petik ya menaruh curiga atas akun-akun tertentu misalnya berdasarkan data-data yang sudah kita kumpulkan gitu. Ya kita minta WP untuk datang biasanya ke kantor menjelaskan membawa bukti-bukti yang mereka miliki. Kalau memang clear sesuai bukti ya nggak masalah gitu kan. Nggak masalah. Barangkali perusahaan ini unik dibanding industri yang sama gitu kan. Ada mungkin ya. Tapi cenderungnya kalau untuk perusahaan itu ketika sama usahanya mereka cenderungnya juga sama sih ya. Kan karakteristik itu nggak tiba-tiba berubah kecuali memang dia beda banget dengan perusahaan lain. Ya kompetitor, udah nggak ada kompetitor misalnya, ya itu memang benar-benar unik. Mungkin memang unik lah ya. Jadi kalau misalnya perusahaan mebel yang satu sama yang lain ya bentuk laporan keuangan presentasinya yang mirip-mirip aja ya. Gitu ya. Ya mirip-mirip, harusnya mirip-mirip. Gitu. Kalau dia tiba-tiba bengkak di biaya misalnya listrik yang nggak wajar ya itu. Nah kalau biaya listrik kita juga bisa ngecek sih Mas. Kita bisa ngecek atas wajib pajak ini itu data kan kita sinkron juga. Kita punya data itu untuk bisa kita sinkronkan gitu. Jadi apakah benar nggak sih listriknya gitu kan sama yang dia tulis gitu. Tinggal kita cek sih data yang internal itu tadi. Tapi sebenarnya yang paling susah itu bukan ini bro. Ngelihat menelusuri yang seharusnya dicatat tapi nggak dicatat. Contohnya biasanya adalah penghasilan. Misal sebuah perusahaan nih nulis penghasilannya 5 miliar. Bagaimana kita yakin bahwa sebenarnya kita yakin sebenarnya itu 7 atau bahkan 16 miliar. Itu kira-kira pernah ada pengalaman cerita nggak? Gimana bisa meyakinkan dari laporan keuangan itu? Kalau dari laporanku, kalau untuk
kasus yang seperti itu, biasanya kalau WP di atas 5 miliar itu kan pasti ada data faktur ya. Nah, kalau itu sih bisa kita telusuri dari faktur. Cuman saya pribadi belum pernah nemu sih ketika untuk penggelembungan yang kayak gitu. Cuman beberapa teman pernah menemukan, jadi misalnya pernah diceritain juga dari data di perusahaan itu omsetnya misalnya cuman 10 miliar misalnya. Kemudian karena dari visit kan ketahuan ya. AR itu kadang apa ya? Jadi diasah nalurinya ya mau nggak mau ya. Ada sesuatu yang Kalau sudah 10 janggal tahun gitu. ya nalurinya udah tajam nih ya. Ya, jadi kadang jatuhnya kan ini kok ada misalnya gardu PLN lah ya di dalam pabrik gitu. Tapi kok nilainya biaya listriknya cuma kecil misalnya. Itu kan nggak match. Nah, nanti kita tinggal cek juga. Kemudian kita biasanya ada beberapa teman yang sampai melakukan mencari apa namanya jurnal-jurnal dari luar gitu. Jadi di situ dia bisa ketemu. Maksudnya jurnal paper gitu, penelitian. Ya, paper penelitian terkait sebuah perusahaan, misalnya entah perusahaan ayam, perusahaan besi atau apapun lah. Dicari di situ, biasanya kan di situ ada tuh prosentase biaya untuk menghasilkan barang A segini, itu butuh listrik segini untuk mesin A gitu misalnya. Saya kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa melihat karena kita udah kunjungan, melihat kondisi real di lapangan, nah tinggal nanti kita sampaikan bahwa berdasarkan data yang kita miliki seperti ini, benar apa enggak. Jadi nanti ketahuan sih apakah menggelembungkan atau enggak. Tapi kalau selama ini yang saya temui, kalau untuk BP menggelembungkan atau enggak, mengecilkan omset ya istilahnya ya, mengecilkan omset, kita bisa ngeceknya dari faktur pajak. Jadi faktur pajak biasanya mereka kan udah PKP ya. Ketika mereka sudah PKP, berarti kan mereka wajib mengeluarkan faktur. Nah, kita tinggal melihat faktur pajak yang mereka udah keluarkan sama enggak dengan omset. Ya, omset. Karena kita bisa melihat detail kan ya. Ya. Oke, kalau ini AR tadi kan sempat meriksa juga, sedangkan di pajak itu ada satu fungsional lain ya, pemeriksa pajak. Itu pembagian perannya itu gimana antara AR dan pemeriksa itu? Nah, sebenarnya kalau AR ini pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan yang sifatnya data-data yang konkret. Contohnya data konkret itu misalnya faktur pajak yang tidak dilaporkan misalnya. Dan biasanya single tax ya. Misalnya PPN gitu, PPN aja gitu yang diperiksa oleh HR itu kayak gitu. Dan datanya udah pasti, nilainya kayak gitu, nggak akan disanggah. Nah, kalau fungsional ini lebih benar-benar kalau mau masuk, misalnya ada mahasiswa atau teman-teman yang mau masuk pajak, kemudian pengen benar-benar akuntansinya itu terasa ya memang fungsional gitu. Karena fungsional kan bisa minta data pembukaan wajib pajak gitu kan. Nah, di situ mereka juga melakukan pemeriksaannya secara menyeluruh, nggak cuma single aja, cuma single text. Misalnya termasuk pasal 25-nya, PPh pasal 25 29 itu, kemudian PPN, kemudian pasal 23, 4 ayat 2 semuanya. Tapi biasanya sebelum dilakukan pemeriksaan pasti sudah dikonseling dulu oleh HR-nya. Pemeriksaan itu kalau di DJP itu istilahnya ketika udah WP-nya udah tetap bertahan lah ya. Bertahan bahwa apa yang dia laporkan benar. Sementara AR masih punya temuan lain gitu, bahwa menurut AR kok masih ada yang kurang pas nih. Ya sudah, kita diskusikan dengan fungsional, biasanya akan dimasukkan ke pemeriksaan. Jadi kalau AR itu pokoknya yang pertama dulu ya, dia bisa menyelesaikan dengan konseling lah istilahnya ya, dengan baik-baik. Kalau di situ masih nggak terima, nggak selesai, bisa jadi ke pemeriksaan gitu ya, bagian tugasnya gitu ya. Betul. Jadi kalau udah sampai pemeriksaan ya berarti ya benar-benar nanti diminta datanya kan ya. Mulai dari pembukuannya, kemudian bukti-buktinya, semua pasti akan diminta. Kalau AR ya sebatas yang disampaikan WP kan. Gitu. Kalau ini benar-benar ketika mereka bisa datang, bisa meminta semua data-data yang dimiliki, rekening koran segala macam. Jadi dari situ bisa ketahuan seperti apa. Oke, ini ada pertanyaan lain nih Kak dari Instagram kemarin. Itu kalau jurusan akuntansi itu banyak nggak yang masuk di DJP? Kalau saya kan sebenarnya bukan di kepegawaian ya. Jadi tapi melihat apa yang saya tahu aja ya.
Kalau DJP itu kan dari sumber masuknya itu dari dua ya, dari S1, teman-teman S1, kemudian yang saya tahu ya, S1 sama D3 ya, teman-teman D3, D1 yang dari STAN biasanya. Kemarin sempat juga nerima yang dari D3 umum itu juga sempat nerima kayaknya. Nah, yang saya temui terutama kalau di STAN dulu kan teman-teman akuntansi banyak ya. Itu banyak juga yang masuk ke pajak, ke DJP. Walaupun ada beberapa teman yang masuk ke instansi lain ya, tapi yang masuk ke pajak banyak, itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman yang dari S1 yang umum ya, dari penerimaan S1 itu juga saya ketemu banyak juga yang dari akuntansi gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan dari S1 jurusan lain, semisal hukum, kemudian statistik, itu beberapa teman yang saya temui. Cuman yang akuntansi banyak. Jadi saya mungkin udah ketemu beberapa yang ternyata lulusan dari S1 akuntansi dari berbagai universitas. Berarti cukup banyak juga ya. Nah ini kan kalau Banyak. dari teman-teman banyak yang milih, ada juga administrasi fiskal ya untuk perpajakannya. Jadi fokus ke aturan-aturan pajak gitu kan. Ada juga yang dari akuntansi. Kalau Anda harus sendiri ngelihat plus minus orang dari kedua background itu gimana? Dari yang background pajak sendiri sama yang background akuntansi. Kalau yang dari pajak dan akuntansi ya, berarti kalau saya sih ngelihatnya dari teman-teman STAN lah ya. Kalau dari yang teman-teman S1 kebetulan yang fiskal saya belum pernah menjumpai sih. Tapi kalau dari teman-teman STAN secara umum sih nggak terlalu banyak perbedaan ya kalau saya lihat, karena kalau di STAN itu terutama pajak dan akuntansi sama-sama belajar akuntansi sampai mentok ya, sampai intermediate ya, atau apa? Sampai Pernah tahu? advance. Advance, oke, sampai advance. Kalau saya kan dulu D3 penilai ya, bukan dari stannya, bukan dari akuntansi atau pajak. Jadi kalau teman-teman akuntansi dan pajak yang dari stan itu udah sampai advance semua. Kemudian belajar pajaknya kayaknya juga paling ketika di lapangan ya menyandingkan antara akuntansi dan pajak kan, antara akuntansi pajak saya lihat mereka fine aja sih, nggak yang istilahnya kaget seperti apa antara aturan kemudian dengan yang kok dulu diajarkan di stan berbeda. Saya lihat malah justru sangat-sangat sesuai gitu apa yang diajarkan di kampus kemudian diterapkan di pekerjaan itu. Tapi Kalau kayak nggak ada perbedaan bedanya terlalu. gitu ya. Nanti Ya, akan karena belajar di lapangan gitu ya. pasti kita akan belajar juga kan dari senior kita. Karena gimana pun pengalaman itu pasti akan sangat-sangat berperan di dalam hal penggalian potensi lah. Nggak mungkin kita hanya mengandalkan apa yang kita peroleh dari bangku kuliah. Bangku kuliah sangat-sangat penting, cuman di lapangan juga kita tidak boleh menghilangkan apa ya keahlian dari senior kita kan. Kita harus nanya ke mereka karena mereka yang udah lama dan udah punya pengalaman kan. Jadi ngomong-ngomong penggalian potensi, itu maksudnya apa sih penggalian potensi itu? Penggalian potensi ini sebenarnya lebih kepada potensi perpajak atas pajak yang mungkin oleh BP belum dibayarkan. Kemudian kita coba lakukan analisis sehingga dari situ ketemu bahwa oh ini ternyata ada WPA yang belum melakukan pembayaran pajaknya untuk misalnya PPh finalnya, atau PPh pasal 23-nya, atau PPN-nya, atau mungkin malah pasal 25-29. Itu penggalian potensi yang dimaksud. Dari ilmu akuntansi sendiri, berguna nggak untuk begitu, atau lebih ke pengalaman tadi? Oh, enggak. Jadi kalau saya berdasarkan apa yang saya amati, jadi ketika untuk penggalian potensi itu benar-benar butuh pertama keahlian akuntansi, kemudian pemahaman tentang aturan perpajakannya, dan yang terakhir jelas kemampuan dalam hal komunikasi dengan wajib pajak. Jadi ada unsur ilmu akuntansi juga dipakai untuk penggalian potensi. Oh ya, jelas. Kalau itu jelas. Nggak mungkin nggak. Sebenarnya kalau dulu kan background-nya adalah D3 penilai ya. Saya D3 penilai PBB gitu. Nah, waktu itu akuntansi saya cuma belajar apa ya? Pengantar kalau nggak salah ya. Nah, pengantar akuntansi. Nah, jadi begitu masuk ke kerjaan jadi AR, waktu itu kita karena saya belajarnya akuntansi itu hanya pengantar dan fokusnya ke penilaian. Jadi ketika jadi AR ya sedikit banyak agak kaget ya. Agak kaget.
kok ternyata ilmu akuntansi itu berguna banget, walaupun ilmu penilaian juga penting juga sebenarnya di kita itu. Cuman Kerjaannya mikirnya kan terkait AR gitu, nggak hanya penilai gitu ya, masalahnya ya. tapi penilaian itu juga kan sebenarnya bisa masuk juga ya. Maksudnya saat ini juga ada penilaian bisnis segala macam gitu. Cuman ya kalau saya cuma berpikir waktu itu kalau seandainya dulu juga belajar akuntansi sekaligus penilaian, saya rasa mantep banget gitu untuk penggalian potensi gitu. Jadi ilmu itu ternyata ya kita pelajari itu nggak ada yang sia-sia kan. Yang disesalkan kan dulu, wah kok cuman belajar pengantarnya aja ya dulu ya gitu. Karena waktu itu ya akhirnya terus sekolah S1 ya. Satunya S1 akuntansi. Ini kalau ada pesan-pesan buat teman-teman mungkin yang masih kuliah, baik itu jurusan akuntansi atau administrasi perpajakan atau akuntansi konsentrasi perpajakan yang pengen masuk di JP, ada pesan-pesan nggak mungkin yang bisa disiapkan mulai dari sekarang? Kalau buat teman-teman yang kuliah di baik akuntansi atau perpajakan ya, baik itu dari stan ataupun dari umum gitu. Kalau pesan saya sih cuma satu, belajarlah yang serius karena ilmu yang diperoleh di kampus itu pasti akan bermanfaat banget buat kerjaan kita gitu. Apalagi belajar akuntansi, apalagi ya kan, itu adalah keahlian kan. Keahlian ketika kalian bisa belajar dengan baik, bisa memahaminya dengan baik, maka itu nilai tambah buat kalian. Karena saat ini keahlian itulah yang akan menjadi nilai plus sendiri buat kita. Oke, terima kasih Kak Daru. Kita udah ngobrol-ngobrol di Ngopi Tangsi ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf nggak bisa live di episode kali ini karena ada gangguan teknis tadi. Jadi semoga di Ngopi Tangsi selanjutnya kita bisa live. Sampai ketemu di Ngopi Tangsi selanjutnya. Dadah. Siap, siap. Terima kasih.